المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, ketahuilah bahwa setiap detik dari detik-detik yang kita lalui dalam kehidupan kita, setiap detiknya itu kita bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah. Coba perhatikan hidup kita. Pernahkah berlalu satu detik dari hidup ini yang dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah? Bahkan dalam satu detik itu aneka ragam rahmat dan nikmat Allah bergelimang di dalam kehidupan kita. Kalau itu setiap detik, berapa nikmat Allah yang kita gunakan dalam satu jam? Berapa nikmat Allah yang kita gunakan di dalam satu hari? Berapa nikmat Allah yang kita gunakan dalam satu tahun? Pantas kalau Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup kalian menghitungnya, karena terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan dalam kehidupan kita seumur hidup. Maha suci Allah, maha pengasih Allah, maha penyayang Allah. Di saat Allah tidak menjadikan ibadah dan ketaatan itu dalam rangka membayar nikmat Allah. Karena kalau Allah jadikan nikmat-nikmatnya harus dibayar dengan ketaatan, maka tak akan sanggup kita untuk membayar nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Semua manusia akan tekor, tak akan sanggup beribadah dalam rangka membayar nikmat Allah. Namun Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak menjadikan ibadah dan ketaatan yang Allah perintahkan, terutama yang Allah wajibkan, itu dalam rangka membayar nikmat-nikmatnya. Akan tetapi perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan justru karena kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Allah juga tahu apa yang membuat kita menderita. Sehingga Allah perintahkan kepada kita apa yang kita butuhkan agar hidup kita nyaman, hidup kita tentram, hidup kita damai, dan Allah larang kita dari aneka ragam. Karena Allah tahu di dalam larangan itu terdapat bencana, petaka dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau patuh dan taat kepada Rabb-Nya. Mengikuti aturan-aturan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah turunkan di dalam syariat. Dan syariat itu referensinya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Dan selain Al-Quran dan Sunnah, tabi'un lahuma, mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma', qiyas,
ijtihad, semuanya adalah tawabi' Al-Quran dan Sunnah, mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak sah ijma' yang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Tidak sah juga qiyas kalau qiyasnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak juga sah sebuah ijtihad kalau ijtihad itu justru menghalalkan yang diharamkan Al-Quran dan Sunnah atau mengharamkan yang dihalalkan Al-Quran dan Sunnah. Dari sini fahamlah kita bahwa selain Al-Quran dan Sunnah hanyalah alat yang digunakan untuk mendukung keberadaan Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyaknya kaum muslimin sekarang kita katakan ini diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu dia mengatakan ijtihad ulama kami mengatakan itu boleh. Tak ada ijtihad yang boleh untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Tak ada ijma' yang kalau ijma' itu bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada qiyas. Kalau qiyas digunakan untuk menyalahi aturan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, hanya dua perkara. Yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka niscaya selama-lamanya kalian tidak akan tersesat dari jalan yang benar. Kitaballahi, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam syariat, baik perkataan, atau perbuatan, atau persetujuan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan uswatun hasanah secara global. Allah mengatakan uswatun hasanah dan umum uswatun hasanah. Di sini ana ingin mengajak saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat kepada sebuah hal yang memang sering umat Islam sekarang tidak perhatian. Ketika Allah mengatakan Rasulullah uswatun hasanah, Allah mengatakan uswatun hasanah dan Allah diam. Menunjukkan uswatun hasanah segala-galanya. Sebagian umat Islam sekarang merasa uswatun hasanah itu hanya dalam bab-bab ibadah. Mau sholat ikuti Rasul karena Rasul uswatun hasanah. Mau berpuasa ikuti Rasul karena Rasul uswatun hasanah. Mau akikah ikuti Rasul karena Rasul uswatun hasanah. Mau walimah ikuti walimah yang diajarkan Rasul SAW. Mau melaksanakan janazah, ahkamul janais, ikuti Rasul karena Rasul uswatun hasanah. Seolah-olah Rasul uswatun hasanah hanya dalam bab-bab ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya, itu iya pasti. Tapi Allah tidak mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah fil umur ad-diniyah. Dalam perkara-perkara agama saja. Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah menjadikannya global, uswatun hasanah. Maka Rasul kita tercinta SAW adalah uswatun hasanah dari seluruh bab kebaikan. Bukan hanya masalah agama. Kalau masalah agama, kita umat Islam yang ikhlas dalam keislaman sepakat bahwa Rasulullah uswatun hasanah. Tapi ketahuilah saudaraku, saudariku, Rasulullah uswatun hasanah dari seluruh pintu kebaikan. Kalau antum ingin mencari siapa ayah terbaik di permukaan bumi, tak ada jawabannya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin mencari siapa pemimpin terhebat di permukaan bumi, antum tak akan menemukan nama selain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin bertanya siapa sahabat terbaik, teman terbaik di permukaan bumi, tak ada seorang teman terbaik lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika antum bertanya siapa rakyat terbaik, tak akan bertemu kecuali seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara makan terbaik? Cara makannya Rasul.
Bagaimana cara tidur terbaik? Tidurnya Rasul. Kapan waktu tidur terbaik? Tidurnya Rasul. Bagaimana cara jalan terbaik? Jalannya Rasul. Lihat. Lihat bagaimana Allah ketika mengatakan uswatun hasanah dalam segala hal kebaikan. Itulah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hanya tahu seorang Rasul, sesosok Rasul yang ditiru segala-galanya dari beliau. Dan itu menjadikan para sahabat kaum yang tak tertandingi kemuliaannya. Generasi yang tak tertandingi kemuliaannya di sisi Allah. Mereka hanya tahu satu hal. Apa yang dilakukan Rasul tercinta, baginda Rasul tercinta diikuti. Dicontoh dari Rasul SAW segala-galanya. Oleh karena itu, ketika umat Islam berusaha mencari ilmu di luar apa yang diajarkan Rasul, hati-hati. Di sana banyak jebakan syaitan. Terutama bagi antum-antum yang memang punya urusan dengan teori-teori luar. Teori-teori barat, teori-teori Yunani, teori-teori. Akan ada yang lebih baik daripada apa yang diajarkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup bagi manusia satu orang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tirulah beliau. Niscaya engkau akan menjadi manusia terbaik. Dan semakin kita rajin meniru dan mencontoh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semakin kebaikan-kebaikan dunia akan menghampiri kita. Semakin kita menjauh daripada meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak penderitaan dan penderitaan menghampiri. Karena seluruh kebaikan ada pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cara buang hajat pun yang terbaik, cara buang hajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya antum, Rasul kita ketika buang hajat jongkok apa duduk? Sekarang ada jongkok atau duduk? Mana yang lebih baik, jongkok atau duduk? Jongkok, bukan duduk. Karena begitu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, begitu yang diamalkan oleh Rasulnya, itulah yang terbaik. Namun sekarang keren-kerenan saja jongkok. Duduk itu udah keren-kerenan aja. Sepertinya kalau rumah, klosetnya kloset duduk, oh, rumahnya keren. Sebenarnya salah. Walau salahnya tidak dosa. Akan tetapi yang terbaik adalah yang dilakukan Rasulullah SAW, dan bahkan sudah keluar penelitian bahwa jongkok duduklah, buang hajat sambil jongkoklah yang lebih baik dan lebih sehat dan lebih bisa mengeluarkan seluruh isi daripada metabolisme tubuh. Lihat sampai bagaimana cara buang hajat pun Allah jadikan untuk Rasulnya yang terbaik. Belum lagi adab-adab di dalam toilet, keluar toilet, masuk toilet, keluar toilet, doa yang dibaca, apa yang boleh, apa yang tidak. Semua itu melengkapi kesempurnaan bahwa beliau adalah manusia terbaik di permukaan bumi. Kalau antum bertanya siapa lelaki yang paling berani di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah SAW. Beliau manusia paling berani di permukaan bumi. Beliau manusia paling hebat dalam keberanian. Allahu ta'ala alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan untuk berbicara seputar syukur dan sabar. Betul? Ya, itu yang dimintakan kepada ana untuk membicarakannya. Fa'aqul
wabillahi asulu wa ajul. Sabar dan syukur itulah rumus hidup yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dan diajarkan oleh baginda Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, dan beliau praktekkan bersama para sahabat dan dipraktekkan oleh para ulama-ulama setelahnya dan diajarkan oleh ulama-ulama generasi penerus setelahnya, dan para ulama mengajarkannya kepada murid-muridnya para ustadz, dan para ustadz mengajarkan kepada murid-muridnya, dan itu adalah rumus kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala membuat takdir, maka takdir itu Allah bagi dua. Ada takdir yang datangnya kepada kita, kita sukai. Dan ada pula takdir yang datangnya kepada kita, hal yang tidak kita sukai. Karenanya, takdir itu terbagi dua, takdir baik dan takdir buruk. Hadis yang sangat masyhur, riwayat Imam Muslim, ketika seorang yang tak dikenal datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, syadidu bayadi al-thiyab, syadidu sawadi al-sya'ar, putih, sangat putih pakaiannya, hitam, sangat hitam rambutnya, wala ya'rifuhu minna ahad, namun tak ada seorang pun di antara kami kenal siapa orang ini. Putih pakaiannya, hitam legam rambutnya, menunjukkan dia bukan musafir. Orang hidupnya sekitar masjid. Namun tak ada kami yang kenal. Kalau musafir, apalagi musafir zaman dulu, di padang pasir, naik unta, pasti pakaiannya sudah lusuh, sudah lecek, rambutnya sudah awut-awutan, sudah terkena pasir, ash'ath, aghbar, berpasir, kemudian tidak rapi. Namun orang ini rapi sekali, putih sekali pakaiannya, hitam sekali rambutnya, seolah-olah dia adalah orang yang baru keluar dari rumah masuk masjid. Wala ya'rifuhu minna ahad. Namun tak seorang pun di antara kami kenal siapa orang ini. Itulah hadis yang sangat dikenal dengan hadis Jibril. Malaikat Jibril mewujudkan diri dalam bentuk seorang manusia sempurna dengan penampilan yang seperti itu. Lalu salah satu pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Beritahu aku apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Malaikat Jibril mengatakan, orang ini mengatakan, shadaqta, engkau telah benar. Kami pun heran-heran, kata Umar bin Khattab. Siapa orang ini? Dia yang bertanya, dia pula yang memberikan penilaian kepada jawaban Rasul. Aneh. Sampai setelah selesai beberapa pertanyaan, kemudian malaikat Jibril pergi dan berlalu, para sahabat heran, dan Rasul bertanya, tahukah kalian siapa lelaki tadi? Para sahabat dengan adabnya yang luar biasa mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dengan cara bertanya, ana yang jawab. Dia bertanya, saya yang menjawab. Intinya adalah Jibril ingin mengajarkan kepada kalian agama dengan tanya jawab. Alhasil, jawaban baginda Rasul tercinta ketika ditanya tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita ambil bahagian terakhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kita berbicara beberapa poin. Poin pertama, wajibnya beriman kepada takdir. Dan takdir adalah sesuatu yang telah Allah tuliskan
dari apa yang akan terjadi di permukaan bumi dari awal sampai akhir dunia kiamat. Allah tuliskan dalam lembaran-lembaran yang disebut lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz. Dan itu Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang terjadi dituliskan di dalam lembaran tersebut. Kullun fi kitabin mubin, semuanya ada dalam kitab yang sangat nyata. Fi ummil kitabi, di induknya kitab takdir. Maka seluruh amalan kita tercatat di dalamnya. Seluruh yang terjadi di permukaan bumi tercatat di dalamnya. Dan seluruh yang menimpa kita ada di dalamnya. Tidak beriman dengan takdir akan membuat seorang bisa keluar dari agama Islam. Tidak beriman dengan takdir bisa membuat seseorang apa? Keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena telah meniadakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Allah dan Rasulullah SAW di dalam sunnah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Hadis ini telah menunjukkan Rasulullah SAW menyatakan adanya takdir. Lalu kalau ada orang yang berani mengatakan tidak ada takdir, maka dia telah meniadakan sesuatu yang Allah nyatakan ada, sesuatu yang Rasul nyatakan ada. Hati-hati, bisa membuat orang keluar dari agama Islam. Dan ternyata di zaman kita sudah mulai ada orang yang mengeluarkan iman kepada takdir dari rukun iman yang 6. Dan mereka mengatakan bahwa rukun iman hanya 5. Takdir tidak masuk dalam rukun iman. Ketika ditanya, kenapa? Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Mereka mengatakan, lihat ayat Al-Quran. Ketika Allah berbicara iman, maka Allah bicara iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan kepada hari akhir. Hanya 5 saja Allah berbicara. Tidak digandeng oleh Allah iman kepada takdir. Ala kulli hal, kita tidak ingin memperpanjang di bab itu. Intinya adalah tidak beriman dengan takdir, hati-hati, itu bisa membuat hancurnya iman seseorang dan bisa membuat seorang keluar dari agama Islam. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, beritahu mereka, saya berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari saya, dan beritahu mereka, sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima itu dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Masuk kita kepada inti bahasan dari hal yang ingin dimintakan. Takdir terbagi 2. Baik dan buruk. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Baik dan buruk di sini diterangkan oleh para ahli ilmu, diterangkan oleh para ulama, sudut pandang manusia terhadap takdir. Baik dan buruk di sini, sudut pandang manusia terhadap takdir. Adapun takdir yang datangnya dari Allah, semuanya baik. Semuanya baik. Allah tidak pernah membuat yang buruk. Semua perbuatan Allah kebaikan. Namun hanya saja manusia yang sering tidak tahu apa dan bagaimana. Karena ilmu Allah sangat luas, hikmahnya maha luas, dan beraneka ragam asbab yang Allah inginkan untuk kebaikan yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Rasulullah SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak diberikan kepada engkau, tidak dinisbatkan kepadamu. Berarti seluruh yang dilakukan Allah adalah kebaikan. Allah ciptakan neraka, ya itu adalah kebaikan. Allah masukkan manusia ke neraka, ya itu adalah kebaikan. Bagaimana cara memahaminya? Kadang manusia paham, kadang tidak. Tapi yang jelas Allah tidak melakukan kesalahan. Allah tidak melakukan keburukan. Allah selalu melakukan kebaikan. Dan Allah selalu melakukan yang benar. Kalau dilihat dari apa yang Allah lakukan, semuanya kebaikan.
Baik dan buruk di sini adalah sudut pandang kita terhadap takdir itu. Allah mentakdirkan ini. Waduh, saya menderita, saya kesakitan, saya sedih dengan takdir ini. Menurut saya, sudut pandang saya, ini takdir yang buruk. Ada lagi takdir datang, waduh, Masya Allah, saya suka kalau begini datangnya. Kalau ini yang ditakdirkan, saya suka. Maka takdirnya kita katakan takdir yang baik. Jadi baik dan buruk, bukan Allah menciptakan yang buruk. Namun, kita memandang itu tidak suka kita datangnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ayat yang ke-155 dan seterusnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kami pasti akan uji kalian. Kami pasti akan berikan ujian kepada kalian dengan sesuatu yang kalian tidak suka. Dari apa? Dari rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta. Maksud kurang harta, Allah ambil harta kita. Perusahaan bangkrut, mobil hilang, rumah terbakar. Wal anfus, kurangnya jiwa. Kurangnya jiwa maksudnya orang-orang yang kita cintai meninggal. Anak kita awalnya 5, kemudian entah hal yang terjadi ini itu akhirnya berkurang menjadi 2, 3-nya meninggal dalam satu kecelakaan misalnya. Kuranglah jiwa. Orang tua kita meninggal, kuranglah jiwa. Istri kita meninggal, kurang jiwa. Dan semua ini wal anfusi was samarat, dan buah-buahan. Ketika buah-buahannya Allah gagal panenkan, sehingga apa yang kita harapkan panen raya menjadi ditimpa oleh beraneka ragam hal yang menghalangi, entah cuaca, entah hama, entah semua ini apa yang Allah takdirkan yang menurut manusia tidak suka. Inilah dia yang disebut dengan takdir apa? Buruk. Manusia tidak suka ditimpa ketakutan. Manusia tidak suka ditimpa rasa lapar. Paceklik, makanan kurang, atau harganya mahal, tak bisa terbeli. Manusia tidak suka kekurangan harta, hartanya dirampas. Manusia tidak suka anaknya ternyata terbunuh, dibunuh orang. Namun kadang-kadang Allah takdirkan, ya atau tidak. Atau anaknya kecelakaan, pergi pagi hari dengan senyum, namun pulangnya sudah jenazah. Dan betapa seringnya itu terjadi zaman kita sekarang. Atau kurangnya buah-buahan, paceklik. Hasil kebun tidak, bahkan merugi. Lebih banyak yang ditanam dalam usaha dibanding hasil jualnya. Semua itu hal yang tidak kita sukai. Inilah yang disebut dengan takdir buruk. Buruk menurut pandangan kita terhadap sesuatu itu. Di sini yang Allah inginkan dari kita adalah sabar. Yang Allah inginkan dari kita adalah sabar. Oleh karena itu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Datangnya sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup kita itu pasti ada. Semua orang dapat. Saya pernah mendapatkannya, antum yang di depan ana pernah mendapatkannya, yang di kanan, yang di kiri. Para ibu-ibu yang ada di balik hijab,
Dan siapapun yang ada di permukaan bumi, mau muslim, mau mukmin, mau kafir, mau mulhid, mau orientalis, mau, semua akan pernah mendapatkan hal yang tidak dia sukai dalam hidupnya, petaka dalam hidupnya, hal yang membuat dia bersedih, hal yang membuat dia harus bersabar, semuanya dapat. Karena Allah Taala telah mengatakan ini di dalam ayatnya, maka pada dasarnya semua manusia dapat musibah. Semua manusia mendapatkan petaka. Karena Allah ingin melihat engkau sabar tidak dengan apa yang saya putuskan dari hal-hal yang engkau tidak suka. Karena sabarnya manusia itu dicintai Allah. Sabarnya kita atas hal yang tidak kita sukai Allah takdirkan, itu sangat dicintai Allah. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita bencana, Allah memberikan kepada kita petaka, Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, karena Allah ingin melihat sesuatu yang Allah sangat sukai dari kita, yaitu sabar terhadap apa yang Allah putuskan. Maka ketika manusia mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, ada dua hal yang harus dia perhatikan. Pertama, dia tidak akan bisa mengelak daripada ketentuan itu, karena itu sudah takdir Allah. Yang kedua, dia tinggal memilih, saya dengan datangnya bencana ini ingin mendapatkan hasil yang baik atau ingin mendapatkan hasil yang buruk. Kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, sabar. Kalau ingin mendapatkan hasil yang buruk, tidak sabar dan protes terhadap keputusan Allah. Ketika bencana datang, kita tidak bisa mengelak. Karena Allah yang menentukan. Dan bencana itu akan berlalu dengan dua hal. Bisa jadi kita berlalu dengan memberikan kebaikan kepada kita, hasil untuk kita kebaikan setelah bencana, atau berlalunya dengan malah kita dibenci oleh Allah karena kita benci terhadap keputusan Allah. Mau yang mana? Jangan pernah paksa Allah untuk melakukan semua yang kita inginkan. Itu adab yang tidak baik dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Itu hal yang tidak baik adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Jangankan antara kita dan Allah. Rabbul Alamin, pengatur alam semesta. Rabbul Makhluki Ajma'in, Rabb seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi dan langit. Jangankan antara kita dengan Allah. Antara seorang direktur utama, owner sebuah perusahaan dengan security-nya saja, kalau security-nya itu enggak protes terhadap keputusan direktur perusahaan, itu saja sudah dianggap hal yang buruk dan adab yang tidak baik sebagai seorang karyawan yang telah digaji oleh perusahaan, ya atau tidak? Kalau ada cleaning service-nya perusahaan mencak-mencak terhadap keputusan atasannya, apa kita katakan terhadap akhlak orang tersebut? Dan apa yang akan dia dapatkan dari perusahaan itu andai direkturnya tahu dia mencak-mencak dengan keputusan direktur. Maka kalau dia adalah cleaning service yang kerja dalam sebuah perusahaan, dia harus menerima apa yang diputuskan oleh direktur perusahaan. Walillahil mathalul a'la, dan Allah lebih mulia daripada itu, dan permisalannya lebih hebat, lebih tinggi daripada itu. Hinanya kita di hadapan Allah lebih hina daripada sebuah cleaning service perusahaan di depan direkturnya. Kalau seorang cleaning service perusahaan tidak berhak mencak-mencak atas keputusan perusahaan yang telah dibuat oleh direksi dan direktur, apalagi kita kepada Allah. Maka aksi tidak menerima keputusan Allah dan tidak ridho dengan apa yang Allah putuskan dan protes kenapa Allah lakukan itu kepada kita, akan mencampakkan kita kepada jurang kehinaan. Kita tidak lulus ujian dengan cara yang seperti itu. Maka jadikan hal-hal yang tidak diinginkan datang dalam hidup kita, hal-hal yang membutuhkan sabar yang datang dalam hidup kita,
Jadikan itu ladang untuk mendapatkan cinta Allah. Ladang untuk mendapatkan cinta Allah. Kesempatan untuk mendapatkan cinta Allah. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Kenapa? Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama kalian, orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, lihat bagaimana Allah memberikan hal-hal yang berat kepada para nabi. Lihat Nabi Nuh bagaimana hal yang berat yang beliau lalui. Lihat Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Lihat Nabi Isa dikejar-kejar oleh kaumnya, ingin dibunuh oleh kaumnya. Lihat Nabi Yusuf dipenjara berapa tahun, menjadi budak berapa tahun. Bagaimana saudara-saudaranya mencampakkannya dari keluarga besarnya bertahun-tahun. Namun, para nabi dan para rasul adalah hamba yang paling pandai apa? Menjadikan itu ladang untuk mendapatkan posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Allah bersama mereka, Allah mencintai mereka, dan hasil akhir kehidupan adalah kebaikan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kenapa Allah memberikan hal yang sulit untuk para nabi dan para rasul? Karena Allah ingin mencintai para nabi dan para rasul spesial. Karena mereka sabar dalam spesialnya. Spesial dalam sabarnya. Dan salah satu yang Allah katakan tentang Nabiullah Ayub alaihi salam, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh kami benar-benar menemukan Ayub itu adalah orang yang sangat sabar. Ni'mal abdu. Ayub itu senikmat-nikmat hamba. Allah puji Nabi Ayub. Dengan kesabarannya, Allah muliakan dengan mengatakan, inilah hamba yang senikmat-nikmat hamba, sehebat-hebat hamba seperti Ayub. Sangat dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat hasilnya. Dipuji oleh Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jadikan hal yang tidak kita inginkan datang, hal yang tidak kita sukai datang, petaka datang, kesedihan datang, kematian orang yang kita cintai datang, apabila datangnya mendadak, apalagi kalau datangnya mendadak, jadikan itu ladang untuk meraih cinta Allah. Sudah masuk waktu? Kita dengarkan azan, berkumandang, setelah itu kita lanjutkan materi dan tanya jawab insyaallah ta'ala. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah memberikan kepada kita musibah, bolehkah kita menangis? Apakah tangis itu bertabrakan dengan sabar? Jawabannya tidak. Menangis ketika sedih adalah fitrah manusia. Dan ketika manusia berjalan masih di atas fitrah, Allah tidak akan berikan dosa kepadanya. Karena itu fitrah yang Allah ciptakan pada fitrah manusia. Oleh karena itu, di dalam agama kita, apabila sesuatu masih di atas fitrah, itu tidak ada dosanya. Di antara fitrah menangis ketika sedih dan marah ketika emosi. Itu fitrah. Rasul pernah marah, Abu Bakar pernah marah, Utsman pernah marah, Ali bin Abi Thalib pernah marah, Umar pernah marah, radhiyallahu anhum ajmain, dan mereka sebaik-baik manusia.
Akan tetapi marahnya mereka tidak membuat mereka mengucapkan kata-kata yang maksiat. Sekedar marah karena terpancing emosi, emosi kita terpancing lalu kita marah, sekedar marahnya itu nggak ada masalah. Namun ketika kita marah, kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kita mencaci maki, itu yang salah di situ. Dosanya ada di situ, bukan di marahnya. Sekedar marah kita tunjukkan bahwa kita marah, nggak ada masalah. Itu tidaklah dosa. Kenapa? Karena sudah fitrah manusia, apabila emosinya terpancing, dia marah. Namun kalau keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata caci maki, disitulah letak dosanya. Hal yang sama dengan sedih. Hal yang sama dengan sedih. Sedih, fitrah manusia menangis. Maka ketika dia menangis di saat sedih, terkena musibah, itu tidak bertabrakan dengan sabar, dan dia tidak dosa. Sampai dia melakukan hal yang maksiat dalam tangis dan sedihnya. Contoh apa? Memukul-mukul badan. Menjambak-jambak rambut. Teriak-teriak histeris. Niyahah. Itu nggak boleh. Itu diharamkan syariat. Sekedar menangis, bahkan Rasul pernah menangis ketika anak beliau meninggal. Manusia paling kuat mentalnya, manusia paling berani, manusia paling kokoh dalam perasaannya, pernah melindangkan air mata di saat anaknya sallallahu alaihi wasallam wafat. Saking herannya para sahabat, karena para sahabat tidak pernah melihat Rasul kita tercinta menangis dalam musibah dunia. Rasul sering menangis di dalam sholat, apalagi sholat malam. Baca Al-Quran Rasul sering menangis. Air mata Rasul sering mengalir, tapi tidak dalam musibah dunia. Namun sekali ini Rasulullah SAW menangis. Para sahabat sampai heran dan bertanya, "Awatabki ya Rasulullah? Engkau juga menangis ya Rasulullah?" Saking Rasulullah tidak pernah menangis dalam perkara, dalam musibah dunia. Sampai para sahabat keheranan dan bertanya, "Awatabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis juga ya Rasulullah?" Menangisnya Rasul menunjukkan bahwa apalagi kita yang mental kita tak sekuat mental Rasul, keteguhan kita, hati kita tak sekuat keteguhan hati Rasul, pasti. Kata Rasulullah SAW, "Innal aina tadma'," sesungguhnya mata mengeluarkan air mata, wa innal qalba yahzan, sesungguhnya hati itu bersedih. Dua hal yang tidak salah. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun kita tidak akan mengeluarkan kata-kata, perkataan yang tidak memberikan, tidak diridhoi oleh Rabb kita. Kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang Allah tidak ridhoi. Maka sedih tidak jadi masalah. Dan pernah suatu hari Rasul melihat seorang wanita sedih, nangis di dekat kuburan anaknya. Hadis sahih dari Imam Muslim dari Anas bin Malik. Dan Rasul tidak melarang wanita itu menangis. Rasul hanya mengatakan, Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, wahai ibu, dan bersabarlah. Rasul tidak mengatakan, "Hei, jangan nangis." Karena nangis boleh. Rasul hanya mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Namun apabila sudah teriak-teriak histeris, itu sudah di luar sekedar sedih dan menangis. Sudah melewati batas, nggak boleh. Menyakiti badan, ya. Kadang sampai orang teriak-teriak sampai pingsan, ya kan? Pernah lihat Bapak Ibu? Ada orang yang ketika sedih menampar-nampar wajahnya, ada orang yang menjedutkan kepalanya ke dinding. Itu nggak boleh. Nyakiti badan ketika sedih itu dilarang dalam syariat. Dia masuk dalam babun niyahah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan itu kebiasaan jahiliyah. Dan salah satu di antara kebiasaan jahiliyah, kata Nabi, yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku adalah an-niyahah. Baik, masuk kita kepada bahagian kedua, yaitu syukur. Bahagian kedua daripada takdir adalah takdir baik. Takdir baik maksudnya adalah sesuatu yang kita sukai datangnya. Sesuatu yang kita sukai datangnya. Yang berat itu sebenarnya adalah yang pertama.
Karena datangnya sesuatu yang tidak kita sukai. Adapun yang datang sesuatu yang kita sukai, mah enak. Cuman permasalahannya, hati manusia sering ingin yang ini aja gitu. Maunya yang takdir Allah tuh yang gini-gini aja datangnya gitu. Itulah manusia dengan egoisnya. Itulah manusia dengan keinginannya untuk kesukaan dirinya. Ana ingin mengajak kita semua, ana mengajak diri sendiri kita semua, katakan bahwa, ya Allah, terserah engkau apa yang kau berikan kepada saya. Terserah engkau ya Allah. Engkau yang maha mengatur, engkau yang maha tahu, engkau yang maha mengerti maslahat, engkau yang maha tahu siapa diriku, engkau yang maha mengatur alam semesta. Saya serahkan kepada engkau, wahai Rabbku, apapun yang engkau ingin berikan kepada aku. Didik hati itu seperti itu. Ketika engkau datangkan kepadaku hal yang tidak aku sukai, aku akan siapkan sifat sabar. Namun ketika engkau datangkan kepadaku sesuatu yang aku sukai, aku akan siapkan sifat syukur. Dan itu yang diperintahkan baginda Rasul tercinta di dalam hadis yang sahih dari Suhaib bin Sinan, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabar, fakana khairan lah." Alangkah menakjubkannya perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Seluruh urusannya baik. Apabila dia didatangkan oleh sesuatu yang membuat dia bahagia, membuat dia senang, ini dia takdir baik. Yang datang kepada kita yang kita sukai. Dapat jodoh menikah. Ya kan? Dapat lahir anak, lahir cucu. Dan yang lainnya, dapat lowongan pekerjaan, dapat kenaikan gaji, dan yang lainnya dari hal-hal yang memang hal yang kita sukai dan kita cintai. In asabathu sarra syakar, dia pandai bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu darra sabar, apabila datang kepadanya mudarat, petaka, hal yang tidak dia sukai, takdir buruk, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, itulah yang baik untuk dia. Maka perkara orang mukmin semuanya baik, asal dia pandai menyiapkan sabar di saat petaka datang dan menyiapkan syukur di saat nikmat datang. Soal syukur, hampir semua orang muslim sepakat dalam ucapan alhamdulillah. Tapi ada 2 poin syukur yang pertama sering manusia salah, dan yang kedua banyak yang salah. Yang pertama adalah hati yang selalu menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Bukan karena dia. Hati yang selalu meyakini ini bukan karena saya. Namun karena Allah telah mendatangkannya kepada saya. Hati. Begitu datang nikmat, langsung hati itu kontak. Ya Allah, ini anugerah yang datang darimu kepada aku. Ini sesuatu yang engkau berikan kepada aku. Ini nikmatmu, ini kelapangan yang engkau berikan. Ini kenikmatan yang engkau berikan. Ini adalah kemudahan yang engkau berikan, wahai Rabbku. Hati yang selalu ngomong seperti itu kepada Allah ketika kebaikan yang dia sukai datang. Ketika nikmat yang dia sukai datang. Di sini banyak manusia salah. Dia mengira kebaikan itu hasil kerja kerasnya. Dia mengira harta yang sedang diberikan Allah melimpah ini karena dia telah berjibaku. Nggak boleh. Nggak boleh. Soal Anda berjibaku, ya. Tapi Allah memberikan kebaikan itu Allah. Karena banyak juga orang yang berjibaku malah bangkrut. Dan banyak orang yang berjibaku lebih daripada engkau tidak mendapatkan nikmat sebanyak yang Allah berikan kepada engkau. Menunjukkan bahwa yang mengatur datangnya nikmat itu adalah Allah, bukan kerja keras itu. Ketika seseorang hatinya tidak seperti itu, kalau ditanya, Masya Allah, lancar rezeki sekarang. Oh iyalah, saya kan kerja keras. Tuh. Ya iya, saya kerja siang malam ya.
Wajar lah. Apanya yang wajar? Banyak orang kerja siang malam gajinya hanya 50.000. Semua itu Allah. Ketika hati tidak seperti itu kepada Allah dan nikmat-nikmat Allah, sering sekali yang kita puji adalah diri kita. Ketika itu kita telah menisbatkan nikmat Allah kepada murni usaha kita, dan itu kesalahan. Yang kedua yang sering banyak manusia salah di dalamnya adalah nikmat-nikmat Allah itu tidak boleh digunakan untuk hal yang Allah tidak ridhoi. Ini juga bahagian daripada bab syukur. Harus digunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk hal yang hanya Allah ridhoi saja. Apabila digunakan untuk hal yang tidak diridhoi, bab syukurnya hilang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Beramallah, wahai keluarga Daud, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Maka, nikmat yang Allah berikan itu harus digunakan untuk hal yang Allah ridhoi dan Allah izinkan saja. Apabila digunakan nikmat itu untuk hal yang tidak Allah ridhoi, sifat syukurnya hilang. Maka, puji Allah ketika nikmat itu tiba, sandarkan dalam hati semua itu anugerah Allah, kemudian nikmat-nikmat tersebut gunakan untuk hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dengannya terwujud sifat apa? Sifat syukur. Di dalam Al-Quran, surat Alam Nashrah Laka Sadrak, surat Asy-Syarh, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Para ulama mengatakan inilah hidup. Terkadang yang datang kepada kita kesulitan berganti dengan kemudahan. Datang lagi kesulitan berganti dengan kemudahan. Datang lagi berganti, pola hidup itu berganti seperti itu. Karena Allah sudah mengatakan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Semua jiwa pasti akan, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan dalam kehidupan ini kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Pasti datang suatu saat yang buruk. Yang buruk adalah yang kita tidak sukai datangnya, kesulitan dan kebaikan. Yang baik adalah yang kita sukai datangnya dari takdir-takdir Allah. Kami akan uji kalian yang dengan yang buruk dan yang baik. Dan itu akan selalu Allah pergantikan. Imam Syafi'i mengatakan, di dalam salah satu bait syair beliau mengatakan, "La husnun 'alaika yadumu wala surur, wala usrun 'alaika wala raha." Tidak selamanya kemudahan datang kepadamu, sebagaimana tidak selamanya kesedihan menimpamu. Hidup itu selamanya sedih aja, itu tidak akan pernah. Wala surur, tidak juga kegembiraan. Hidup Anda gembira terus, itu nggak akan pernah. Wala usrun 'alaika wala raha, tidak juga kesulitan selalu menimpamu, itu tidak akan pernah ada. Wala raha, tidak juga kemudahan selalu datang tanpa kesulitan, itu juga tidak pernah ada. Karena hidup itu apa? Berganti. Dalam bait lain syair beliau mengatakan, "Fa inna tasarifaz zamani ajibatun, fa yawman tara yusra wa yawman tara usra." Pergantian waktu zaman ini sangatlah menakjubkan. Terkadang yang datang adalah kemudahan dan terkadang yang datang adalah kesulitan. Terkadang yang Allah berikan kepadamu yang sulit, terkadang yang Allah berikan kepadamu adalah yang mudah. Hidup itu selalu begitu. Sekarang kita sedang dalam dapat kenikmatan ini.
Hadapi dengan syukur, siap-siap. Setelahnya akan datang hal yang sulit. Ketika kita datang hal yang sulit, siapkan sabar. Hadapi dengan sabar dan siap-siap. Setelah ini akan datang kemudahan. Saksikan saja hidup kita. Terutama bagi yang sudah mulai putih jenggotnya. Coba review hidup kita dari awal, dari kita mulai lajang sampai sekarang. Pasti begitu itu. Datang kemudahan, datang kesulitan. Datang kemudahan, datang kesulitan. Datang kemudahan, datang kesulitan. Datang lagi kemudahan. Begitu itu. Oleh karena itu kadang-kadang sebagian kaum muslimin datang kepada saya, Ustadz, rasanya berat kali yang sekarang ini. Saya katakan, dulu juga pernah dapat musibah kan, berat juga kan, kayak nggak sanggup kan. Akhirnya keluar kan dari masalah itu. Dan datang kemudahan. Iya, hal yang ini sekarang sama. Tinggal sabar menunggu waktu, kemudahan akan datang. Karena hidup itu begitu Allah takdirkan. Kesulitan, didatangkan kemudahan. Datang setelah lagi kesulitan. Datang lagi setelah kesulitan, kemudahan. Berganti-ganti. Namun yang mudah akan lebih datang lebih banyak daripada yang sulit. Yang mudah datang akan lebih banyak daripada yang sulit. Dia saling berganti memang, tapi yang mudahnya lebih banyak daripada yang sulit. Nikmatnya akan lebih banyak daripada bencana. Pasti lebih banyak daripada bencana. Itu kasih sayang Allah. Dia tidak datang 50-50, enggak. Bergantinya ya, berganti ya. Tapi tidak sama takaran dan sama waktu dan sama jumlah, enggak. Jumlah nikmat lebih banyak daripada jumlah musibah. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Lihat saja sakit dan sehat. Kadang kita sehat, lalu sakit, lalu sehat lagi, sakit lagi. Tapi banyak mana? Sehatnya apa sakitnya? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau kita siapkan sifat syukur dan sifat sabar berhadapan dengan seluruh yang Allah putuskan, selesai hidup kita. Itulah dia nikmat hidup di permukaan bumi. Kalau datang hal yang Allah takdirkan yang tidak kita sukai, kita sabar. Ingin berharap dapat cinta Allah dengan hal yang sulit itu. Dan kalau yang datang adalah hal yang tidak kita sukai, yang kita sukai, kita bersyukur dengan cara kita puja dan puji Allah, kita nisbatkan nikmat itu murni kepada Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena keseriusan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerja keras kita, dan kita jadikan nikmat itu kita gunakan untuk hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya jadilah kita seorang hamba yang sangat dicintai Allah. Hidup itu pergantian antara nikmat dan bencana, bencana nikmat, maka sifat kita pergantian antara sabar dan syukur, syukur dan sabar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Silakan. Panitia. Pertanyaan Bapak ini, Anda butuh menjawab 2 jam. Ya betul. Dan sering sekali pertanyaan ini ditanyakan oleh kaum muslimin. Intinya adalah bagaimana memahami maksiat manusia juga takdir Allah. Itu kan? Intinya adalah itu.
jadi perampok, jadi pejudi, jadi pezina, jadi koruptor, membunuh orang, itu takdir juga. Bagaimana memahami Allah juga mentakdirkan itu terjadi? Ini kalau saya jawab dalam waktu yang singkat, takut nggak pas. Apa namanya? Jawabannya nggak selesai. Karena butuh beberapa keterangan pendahuluan sampai kepada jawaban ini. Maka gimana saya mau jawabnya? Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini kami takdirkan, kami ciptakan dengan takdir. Seorang pencuri tertangkap di zaman Umar bin Khattab. Ketika di sidang, dilihat hasil curiannya, cara dia mencuri, dari mana barang dia ambil. Karena itu harus dicek dulu semuanya untuk sampai kepada hukuman potong tangan. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baru kemudian boleh potong tangan. Kalau enggak boleh, enggak diizinkan potong tangan. Dilihat nilainya, dilihat barangnya di mana tersimpannya, dilihat kesengajaannya. Setelah diperiksa, sampai kepada keputusan Umar sebagai pemimpin, ini sudah harus potong tangan. Ditegakkan hukum syariat. Ketika Umar akan potong tangannya, pencuri itu berkata, Mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar wahai Amirul Mukminin. Ada apa? Innama saraktu biqadarillahi ta'ala. Aku mencuri karena takdir Allah. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya. Wa innama qata'tu yadaka biqadarillah. Aku juga potong tanganmu dengan takdir Allah. Karena semua yang terjadi di permukaan bumi terjadi dengan takdir Allah. Ini bahasannya lebih kepada nanti masyiatul insan dan masyiatullah yang dua-duanya ada. Makanya jawabannya jadi panjang. Sulit saya menjawab dalam waktu yang sangat singkat. Bukankah ketika manusia ingin berbuat maksiat, dia ingin berbuat maksiat bukan dipaksa? Ya atau tidak? Bukankah ketika manusia ingin berbuat taat, dia ingin berbuat taat bukan dipaksa? Ya atau tidak? Tadi kita datang dari rumah melangkah ke masjid. Apakah kita dipaksa oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid, untuk sholat lalu mendengarkan pengajian? Enggak dipaksa. Kita ingin datang untuk melakukan ketaatan. Inilah maknanya masyiatul insan. Manusia punya keinginan. Allah memberikan kemampuan manusia untuk memilih pekerjaan. Baik maksiat atau taat. Sebagaimana orang yang taat, panjenengan yang sekarang taat, melakukan taat karena pilihan, hal yang sama fahami para pelaku maksiat. Dia melakukan maksiat karena itu pilihan yang dia pilih. Takdir Allah menentukan taat terjadi atau tidak, maksiat terjadi atau tidak. Apakah setiap taat yang kita pilih ingin kita kerjakan pasti terjadi? Tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Kadang ada halangan. Apakah setiap maksiat yang dilakukan manusia, yang dipilih manusia ingin dia kerjakan, pasti terwujud? Jawabannya tidak. Kadang terwujud, kadang tidak terwujud. Disitulah ketentuan takdir. Maksiat manusia, ada yang terjadi, ada yang tidak. Takdir Allah menentukan. Taat manusia, ada yang terjadi, ada yang tidak. Takdir Allah menentukan. Tidak semua taat yang kita inginkan terjadi. Karena Allah berkehendak tidak terjadi.
Sebagaimana maksiat tidak semua yang kita inginkan terjadi, karena takdir Allah menentukan tidak terjadi. Maka ketika dia terjadi, terjadi dengan takdir Allah. Ketika dia tidak terjadi dengan takdir Allah. Intinya, dengan takdir Allah semuanya. Dan tidak paksaan dari Allah agar Anda melakukan hal seperti itu. Bukan paksaan. Dia adalah pilihan yang Allah takdirkan terjadi. Oleh karena itu, ketika manusia diazab oleh Allah karena berbuat maksiat, Allah tidak zalim karena dia memilih maksiat. Panjenengan-panjenengan yang memilih jalan soleh, antum juga punya bakat untuk menjadi preman. Antum juga punya bakat untuk jadi pembunuh. Antum juga punya bakat untuk menjadi pezina. Antum juga punya bakat untuk menjadi perampok. Karena seluruh anggota tubuh yang digunakan oleh mereka, antum juga punya. Kan tinggal beli khamar, mabuk, selesai. Kan tinggal ambil celurit dan bacok, urusan selesai. Sama, apa yang dia punya, antum juga punya. Maka, sebagaimana antum bisa jadi seperti ini, antum juga bisa menjadi seperti mereka. Namun, antum tidak mau itu, memilih yang ini. Hal yang sama. Mereka tidak mau ini, memilih yang itu. Sulit saya untuk melanjutkan, karena waktu yang terbatas. Kira-kira cukup jawaban saya untuk pertanyaan Bapak? Sebenarnya butuh waktu yang sangat panjang. Tapi intinya adalah nggak boleh, masih banyak yang lain. Jangan diborong Pak, nanti lagi antrian. Ya, silakan. Datang kepadanya nikmat perpindahan singgasana Balkis dengan waktu sesaat, maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia Rabbku. Langsung dinisbatkan kepada Allah. Ini datangnya dari Allah. Ya. Iya, itu lisan. Itu ucapan lisan, boleh. Tapi ingat setelah itu, hati harus benar-benar menisbatkannya kepada Allah. Bukan hanya ucapan lisan alhamdulillah, namun hati kita karena saya. Itulah maksudnya. Ada pertanyaan melalui kertas? Saya seorang akhwat telah menikah. Suami meminta saya untuk menjaga jarak dengan keluarga saya, dikarenakan sekarang surga istri adalah suami. Mohon pencerahannya Ustadz. Lihat alasannya apa. Apakah alasannya untuk kebaikan, atau alasannya justru tidak ada hubungannya dengan mewujudkan kebaikan. Apakah alasannya untuk menjaga supaya tidak terjadi mudarat, atau apa? Karena pada dasarnya menjaga jarak dengan keluarga itu tidak baik. Kecuali ada unsur maslahat. Karena kita khawatir ada sesuatu yang tidak baik mengalir dari sering bersama keluarga. Karena keluarga begini, begitu, kemudian anak-anak kita terpengaruh. Misalnya, jaga jarak. Jaga jarak boleh, memutuskan tidak boleh. Ya, lihat dulu, kita tidak tahu apa yang ditanyakan. Pertanyaannya global sehingga sulit untuk menjawabnya. Seandainya ada tahqiqul maslahah, ingin mewujudkan sebuah maslahat, atau istinabu al-mafsadah, menghindar dari mudarat, maka hal ini diizinkan. Ini bukan memutuskan silaturahim, tapi hanya menjaga jarak agar jangan sering bertemu, karena ada yang dikhawatirkan mengalir dari keburukan. Itu nggak boleh. Dan hak suami untuk
melakukan itu kalau dia memang maslahat bagi keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Sabar tidak ada batasnya. Apakah kita berusaha keluar dari takdir buruk? Apakah bisa dikatakan kita tidak ridho dengan takdir itu? Tidak ada manusia yang nyerah dengan kondisi buruk itu. Ya sudahlah, buruk-buruklah gitu. Enggak begitu juga. Semua manusia fitrahnya ingin keluar dari kondisi itu. Dan fitrah manusia begitu. Oleh karena itu ketika dia sakit, dia berusaha untuk keluar dari sakitnya dengan mencari obat. Mencari orang yang mengerti resep obat. Baik resep obat dari tabib-tabib, dari herbalis atau resep obat dari dokter-dokter konvensional. Intinya mencari resep obat untuk penyakitnya. Seperti itu fitrah manusia. Hal yang sama dengan kondisi-kondisi yang tadi. Sekiranya PHK, dia mencari usaha lain, dia mencari pekerjaan lain untuk keluar dari kondisi yang sekarang ada. Itulah fitrah manusia. Itulah fitrah manusia. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzalalahu dawa'an fatadawau. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan bersamanya obat. Maka berusahalah kalian untuk berobat. Cari obat, cari orang yang mengerti resep obat. Wallahu ta'ala alam. Dan itu tidak bertabrakan dengan tidak ridho dengan takdir. Ridho tetap ridho, tapi disuruh untuk berikhtiar. Berikhtiar, yang itu adalah fitrah manusia. Ustadz, apakah doa bisa merubah takdir? Nabi Zakaria alaihi salam, Allah takdirkan istri beliau mandul. Dan Allah takdirkan beliau dan istrinya sudah berusia tua. Takdir awalnya seperti itu. Takdir awalnya seperti itu. Wanita dalam usia subur, tapi mandul, tidak bisa punya anak. Wanita yang subur dia punya anak, namun sekarang sudah tua, juga tak bisa punya anak. Dua-duanya bersatu pada Nabi Zakaria. Sudahlah ketika subur beliaunya mandul, sekarang yang mandul itu pun sudah berusia tua. Harusnya semakin jauh dari kehamilan. Apa yang tiba-tiba menjadikan Nabi Zakaria akhirnya punya keturunan? Apa yang terjadi? Karena Nabi Zakaria berdoa. Dan doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah. Dengan dikabulkan doa Nabi Zakaria, Allah katakan, فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Kami perbaiki istrinya. Kemandulannya dirubah menjadi kesuburan, walau di usia tua. Sehingga ketika datang kabar kepada Nabi Zakaria, bahwa engkau akan punya keturunan, beliau pun kaget. Aku sudah tua, istriku mandul. Jawaban malaikat, kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Itu perkara yang mudah bagi Allah. Itu perkara yang mudah bagi Allah. Dan kami akan jadikan dia rahmat dan jadikan dia tanda-tanda kebesaran kami, dan perkara telah diputuskan, yaitu engkau akan punya anak dan istrimu akan hamil walaupun sudah tua dan sebelumnya istri engkau mandul. Allah sudah rubah keadaan, dan Allah mengatakan Allah merubah itu karena doa Nabi Zakaria. Maka fahami seperti itu. Jangan fahami kalau saya berdoa terjadi perubahan dalam catatan takdir. Enggak begitu.
Tidak begitu. Bagi antum-antum yang sekarang punya kelapangan rezeki, bagi antum-antum sekarang yang punya kelapangan rezeki, boleh jadi kelapangan rezeki yang antum dapatkan sekarang karena dulu antum pernah berdoa kepada Allah di saat sempit. Bangun di malam hari, tahajud, nangis-nangis dengan sempitnya rezeki, lalu minta kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ya Allah lapangkan rezekiku, ya Rabbku, nangis. Boleh jadi doa antum yang pernah antum ucapkan sekian tahun yang lalu itulah yang sekarang dengannya Allah kabulkan, lalu Allah mudahkan rezeki yang sekarang. Kita tidak tahu apakah ini itu atau itu. Namun boleh jadi rezeki yang lapang sekarang buah daripada doa yang dulu diucapkan yang dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa difahami? Jadi doa kita ada dalam catatan takdir. Doa yang dikabulkan menjadi perubahan ada dalam catatan takdir. Antum doa nggak minta rezeki kepada Allah? Doa nggak? Doa. Minta rezeki yang lapang atau tidak? Doanya minta lapang atau minta sempit? Lah, kenapa doa lagi? Kan rezeki sudah diatur dalam takdir. Itu dia. Mudah-mudahan doa ini menjadi hal yang dikabulkan. Ketika dikabulkan, dalam catatan takdir kita, Allah berikan rezeki yang lapang. Rezeki yang halal dan lapang. Tidak ada masalah. Doalah kepada Allah. Sebagaimana tidak ada masalah, rezeki sudah dijamin, namun kita juga tetap disuruh berdoa minta rezeki, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk minta rezeki kepada Allah, dan kita pun tanpa ada rasa bersalah melakukan minta rezeki. Tidak ada salahnya minta rezeki kepada Allah. Biasa-biasa aja, enjoy saja minta rezeki. Oleh karena itu hal yang sama dengan doa-doa kita yang lain yang kita ingin terjadi perubahan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, silakan. Sudah habis? Oh, sudah terjawab. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia menginginkan terjauh terhindar dari penderitaan dan musibah, sehingga melakukan berbagai cara upaya dan dari musibah. Nah, bagaimana Ustaz amalan-amalan yang membuat kita terhindar dari musibah yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak terpikir dengan hal yang justru kita menginginkan kita terhindar dari bala. Ulang lagi. Ini kan, bagaimana amalan dan cara kita untuk terhindar dari bala sesuai dengan Al-Quran. Karena setahu saya ada satu itu apa? Katanya ada berkah. Kan terkadang orang bersedekah kepada bumi, ke laut itu, juga sinau dan apa sedikit itu. Kita mungkin ada amalan-amalan ini. Sejauh yang Anda tahu, ini sejauh yang Anda tahu ya. Sejauh yang Anda tahu, doa Rasulullah SAW adalah, jangan jadikan musibah saya dalam agama saya. Jangan jadikan musibah untuk saya adalah di dalam agama saya.
Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah yang engkau berikan kepada kami adalah petaka yang ada pada agama kami. Agama kami salah, agama kami rusak, agama kami sesat, agama kami keluar dari apa yang engkau ridhoi dan engkau cintai. Karena menghindar dari musibah itu tidak mungkin. Namun doa-doa minta dijauhkan oleh Allah dari bencana secara umum boleh. Kalau ada bencana yang akan datang dijauhkan, kita dijaga kita dari bencana boleh. Namun yang ada di dalam nas yang Anda tahu, minta kepada Allah dijauhkan bencana dalam agama. Wallahu alam, itu yang bisa Anda jawab. Ada satu pertanyaan lagi. Izin memberikan pendapat tidak apa-apa, Mas. Mohon maaf, saya ingin menjawab ini dulu sebentar. Karena ingin tadi dibaca dan dipotong. Jangan 2 kali pemotongannya. Iya, saya ingin memberikan pendapat sekali ini, Pak. Ingin menjawab. Jika kita punya anak yang kita ajarkan hal-hal yang baik-baik seperti hafalan Al-Quran dan hadis, dan alhamdulillah punya hafalan Al-Quran dan hadis dan berperilaku baik. Sedangkan keponakan saya diberi orang tuanya sejak kecil gadget, sehingga dia pandai bermain gadget, pandai joget-joget, dan juga berkata kotor. Lalu saya dan istri merasa, oh gitu ya, kalau anak kita diajari baik-baik, maka dia akan jadi baik. Apakah itu termasuk berlebihan karena merasa usaha kita, maka anak menjadi baik? Itulah yang tadi kita katakan. Ketika anak kita baik, berarti takdirnya adalah takdir baik. Dan kita harus bersyukur. Salah satu cara yang bersyukur adalah nisbatkan itu kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Nisbatkan itu kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Hati-hati, jangan karena usaha kita. Anak ingin bertanya kepada antum yang bertanya ini. Lebih baik mana, lebih pandai mana antum memberikan nasihat kepada anak dibanding Nabi Nuh? Ayo. Lebih pandai mana memberikan nasihat kepada anak, panjenengan, atau Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh. Namun, bukankah Allah telah menceritakan kepada kita anak Nabi Nuh bersama orang kafir dan akhirnya masuk neraka? Padahal Nabi Nuh mendidik anaknya lebih hebat, entah berapa ribu juta kali lebih daripada kita. Namun ketika Allah mentakdirkan. Oleh karena itu, nisbatkan kepada Allah, jangan kepada apa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, kita telah bersyukur kepada Allah, dan kembalikan semuanya kepada ketentuan Allah. Jangan karena usaha kita. Dan betapa banyak juga lahir orang-orang saleh dari awalnya keluarga yang buruk-buruk, tidak mendapatkan tarbiyah daripada orang tuanya, namun Allah takdirkan dia adalah orang saleh. Maka semua yang berbuat adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita hanya berusaha dan berikhtiar. Yang menjadikan usaha kita itu terjadi adalah Allah, bukan usaha kita itu. Memang ada sebab, namun ternyata orang lain juga melakukan sebab yang lebih hebat daripada kita. Ternyata Allah tidak berikan kebaikan seperti yang Allah berikan kepada kita. Padahal sebabnya lebih hebat dia lakukan daripada kita. Siapa yang menentukan sebab ini menjadi kenyataan kebaikan? Allah. Siapa yang menjadikan sebab itu ternyata tetap tidak mendatangkan hal yang dia inginkan? Allah juga. Maka semua sebab yang berwujud kepada akibat, Allah yang menentukan.
Oleh karena itu tidak seluruh sebab pasti mendatangkan akibat yang sama. Semua orang menikah, semua orang yang menikah melakukan sebab mendapatkan anak. Toh ada yang dapat anak, ada yang tidak. Ini maknanya bahwa seluruh sebab dilakukan manusia. Namun sebab itu berubah, menimbulkan akibat, Allah yang menentukan. Tidak semua sebab apabila terjadi, hasilnya harus ada. Seperti sebab yang diinginkan. Tidak. Betapa banyaknya orang yang tungkus lumus mencari harta, ternyata dia bangkrut. Dan betapa banyaknya orang yang tungkus lumusnya tidak seperti orang ini, ternyata dia sukses dan berhasil mendapatkan kekayaan. Siapa yang menentukan? Allah. Maka nisbatkan kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah, kita telah melakukan sebab-sebabnya dan istiqomah di atas sebab tersebut. Namun kesolehan anak kita nisbatkan kepada nikmat yang telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, silakan yang terakhir. Nah. Saya ingin membantu menjawab tadi pertanyaannya terkait sebenarnya ketika seorang yang menjadi pembunuh ataupun koruptor itu masuk takdir korupsi, begitu ya Pak? Jadi di sini saya ingin menjawab sebenarnya seseorang yang menjadi pembunuh ataupun koruptor itu bukan takdir. Itu Bukan takdir. Bukan takdir. Iya. Menurut buku yang saya pernah baca, judul Filosofi Teras, ada dalam buku itu yang namanya Otonomi Kendali dan Dikotomi Kendali. Ada yang di dalam kendali dan ada yang di luar kendali. Intinya saja. Sehingga orang begini Pak Ustaz. Berapa kali kita pernah mendengar orang yang terbunuh dengan pisau dan orang yang terbunuh dengan pisau. Ketiganya. Sehingga pisau ini tergolong senjata tajam. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang yang menjual pisau di pasar itu termasuk tindakan kriminal? Tidak Ustaz. Lanjut ke intinya saja. Insya Allah ana faham itu. Tapi lanjut ke intinya saja. Jangan terlalu panjang. Selama itu masih dalam kendali kita, itu bukan takdir. Jadi kita memiliki pisau. Kita bisa melakukan pisau ini itu hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi ketika ada seorang yang melakukan keburukan menggunakan pisau, itu bukan takdir. Baik. Bagaimana kalau kemudian ayat Al-Quran yang mengatakan segala sesuatu yang terjadi kami ciptakan dengan takdir? Bagaimana menjawabnya? Segala sesuatu tersebut, dari pengetahuan saya, itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa ditolak. Contoh seperti kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu tidak bisa ditolak. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu Al-Quran. Iya. Semuanya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ditambah dengan hadis Nabi lagi. Hadis Nabi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada pena, wahai pena, tulis semua yang terjadi di permukaan di dunia sampai hari kiamat. Semua ada dalam tulisan itu. Ya atau tidak? Itulah takdir. Semuanya sudah ada dalam catatan itu. Itulah takdir. Apakah Anda dengan panjenengan dengan mengatakan tidak, berarti tidak ada catatannya dalam takdir? Ya atau tidak? Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Apakah dengan yang tadi, dengan oke, argumentasi nggak ada masalah. Argumentasi nggak ada masalah. Tapi apakah, anak ingin bertanya, apakah dengan argumentasi yang tadi dinyatakan, dan mungkin kalau kita beri kesempatan lebih panjang lagi, antum masih banyak lagi filosofi-filosofinya, cuman anak ingin bertanya, apakah kejadian dia melakukan korupsi, membunuh, tidak ada dalam catatan yang dulu dicatat oleh pena dalam catatan takdir Lauhul Mahfuz? Tidak ada di situ? Ada. Salah total antum. Karena nas Nabi SAW mengatakan semuanya. Semua kejadian sampai dunia kiamat. Kenapa antum berani mengatakan ya dan tidak? Karena pengetahuan saya beda dengan pengetahuan yang datang dari Nabi. Karena antum mungkin menerimanya dari sesuatu yang tidak dari Nabi. Yang dari Nabi begini keterangannya. Mana yang mau kita terima? Yang dicatat di Lauhul Mahfuz itu peluangnya, pilihannya besar.
Semuanya. Nabi mengatakan semua yang terjadi sampai dunia kiamat. Semuanya. Dalil apa yang antum gunakan untuk mengatakan pilihan saja? Yang tidak pilihan tak tercatat. Dalil apa yang antum gunakan? Dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan filosofi. Makanya saya katakan, jawaban saya kepada Bapak panjang sebenarnya. Kalau saya ingin menjawab, saya butuh 2 jam jawaban. Supaya masalah ini benar-benar clear dalam jawaban. Makanya pertanyaan ini saya tidak berani menjawab singkat sebenarnya. Namun sudah kadang ditanyakan, saya berusaha sekuat tenaga, sesimpel mungkin menjawabnya. Karena masalah ini masalah yang sangat banyak diperdebatkan. Dan terlalu banyak ustadz zaman sekarang yang mengatakan perbuatan manusia bukan takdir. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi di zaman ketika para sahabat hidup, yang tadi dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya, dan katakan kepada mereka, kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir itu. Itu yang ini bahasan adanya kaum yang mengatakan perbuatan hamba bukan takdir. Itu malah bahasannya. Itu kejadiannya. Yang datang dari kota Basrah mengadukan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi di musim haji, karena di kaumnya di Basrah mengatakan amalan manusia, perbuatan manusia, pilihan hidup manusia bukan takdir. Dia sendiri yang melakukan pilihan itu keluar dari takdir Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar pendapat batil. Saya berlepas diri dari pendapat itu, mereka berlepas diri dari saya, dan katakan kepada mereka, kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima sampai mereka beriman kepada takdir, termasuk dalam amalan manusia itu sendiri. Terakhir saya ingin mengatakan, kalau kita keluarkan amal manusia, pilihan manusia dari catatan takdir, dari takdir Allah, berarti Allah tidak pencipta segala sesuatu. Masih ada yang Allah tidak ciptakan bernama perbuatan pilihan manusia. Dan kalau itu terjadi, kita akan mengatakan manusialah pencipta amalnya. Berarti ada 2 pencipta di permukaan bumi, bahkan lebih. Allah dan seluruh manusia. Dan ini min abtalil batil. Kebatilan yang paling batil. Ketika manusialah menciptakan. Allah sudah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau kita keluarkan perbuatan kita dari ciptaan Allah, takdir Allah, maka kita berpendapat kita sendiri yang menciptakannya. Maka akan banyak khaliq di permukaan bumi selain Allah. Antum khaliq, ana khaliq. Ini min abtalil batil. Khaliq hanya ada 1. Malik hanya ada 1. Pemberi keputusan terjadi tidak terjadi hanya 1. Ini tidak bisa dalam waktu singkat. Apalagi bagi saudara-saudariku yang sudah membaca bahasan-bahasan yang seperti ini dan kemudian sudah pernah memahami sesuatu yang mengeluarkan pilihan manusia dari takdir Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan ketika tadi sudah kita katakan, Umar radhiyallahu anhu dikatakan oleh maling kepadanya, aku mencuri dengan takdir Allah. Kalau seandainya keluar dari catatan takdir, Umar harus menjawab, salah kamu, Allah tidak mentakdirkan kamu mencuri. Harusnya itu perkataan Umar. Dan Umar adalah alim luar biasa. Alim yang sangat alim, lebih kalah alimnya buku-buku teori-teori filosofi tadi dengan alimnya Umar soal agama. Maling itu mengatakan, aku mencuri dengan takdir Allah. Sekiranya pencuri itu mencuri bukan dengan takdir Allah, Umar protesnya adalah, kamu mencuri tidak dengan takdir Allah. Kamu mencuri karena keinginan kamu, pilihan kamu. Yang ditakdirkan Allah itu yang tidak kamu pilih saja. Kamu lahirnya di Arab, kamu lahirnya berwarna putih, kamu lahirnya mancung atau pesek. Kamu lahir laki-laki atau perempuan, itu yang takdir Allah. Pilihan kamu, kamu sendiri yang membuatnya, bukan takdir Allah. Harusnya Umar berkata begitu, radhiyallahu anhu. Namun Umar mengatakan, benar. Kamu mencuri dengan takdir Allah. Saya pun akan penggal tanganmu dengan takdir Allah.
Itu jawaban yang benar dari Umar bin Khattab, dan Umar lebih alim dari saya, dari panjenengan, dari kita semua, dari ulama yang ada di permukaan bumi ini. Membenarkan bahwa perbuatan manusia maksiat, takdir Allah. Perbuatan manusia ibadah, takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Dan Rasul telah berkata, Allah berkata kepada pena, dan Rasul telah bersabda, Allah berkata kepada pena, tulis seluruh yang terjadi di permukaan bumi sampai dunia kiamat. Semuanya tanpa terkecuali. Termasuk yang tadi. Maka semuanya adalah dalam catatan takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Maka cukup sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mendapatkan pemahaman yang hak. Dan masalah takdir memang masalah berat dan tidak boleh terlalu didalami, karena takdir adalah ilmu Allah yang sebahagiannya rahasia, sebahagiannya bisa diketahui. Kalau kita masuk terus dalam-dalam, kita sampai kepada hal yang kita tidak bisa jawab sendiri. Kenapa? Para ulama mengatakan at-taqdiru sirrullahi fil kaun. Sesungguhnya takdir itu adalah rahasia Allah dalam ciptaannya. Bagaimana mungkin Allah merahasiakan? Kita tahu semuanya. Tidak semuanya kita tahu. Namun di antara yang kita tahu, semuanya telah ditakdirkan, semuanya ada tulisannya, dan Nabi mengatakan tidak ada yang keluar dari catatan takdir. Seluruh yang Allah takdirkan terjadi, pasti terjadi. Seluruh yang Allah takdirkan tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah kita meminta taufik dan hidayah agar diberikan pemahaman yang hak dan amal yang diterima. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.